Baik, kita mulai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nikmat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa beribadah, bisa mengumpulkan pahala, bisa beramal saleh. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita masih berkenaan dengan ilmu. Hari Sabtu atau malam Ahad yang lalu kita membahas tentang apa? Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini. Kita akan membahas tentang pahitnya mencari ilmu, pahitnya belajar. Ilmu itu adalah rezeki dari Allah. Maka doanya adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah rezeki kepadaku berupa kefahaman, bisa memahami ilmu. Ini doa ini menunjukkan bahwasanya memang ilmu itu rezeki. Ilmu itu bisa memahami ilmu itu adalah rezeki. Jadi belajar itu adalah mencari rezeki. Sama seperti orang bekerja, itu kan mencari rezeki, ya? Mencari penghidupan, kerja di sawah, jadi petani, jadi pedagang, dan seterusnya. Itu adalah mencari rezeki. Orang bekerja di sawah capek enggak? Lelah enggak? Orang dagang di pasar lelah. Orang mencari ilmu lelah, pahit, jadi enggak enak. Orang bekerja itu enggak enak. Orang bekerja itu enak. Dan memang di dunia ini sebenarnya enggak ada yang enak. Orang tidur terus di rumah juga enggak enak kok. Kita nggak ada pekerjaan, itu nggak ada pekerjaan, nggak ada gawean. Terus nongkrong aja di rumah, tidur terus sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Kira-kira capek nggak tidur terus? Capek, menjenuhkan. Ya inilah dunia. Jadi dunia ini memang isinya nggak ada yang enak.
tidak ada yang enggak melelahkan, tidak ada yang tidak menjenuhkan. Beda dengan surga ya. Kalau surga di dalam surat An-Naba itu la yasma'una fiha laghaw wala kadzdzaba. Jadi enggak terdengar sesuatu yang senggal gurau yang enggak bermanfaat, enggak ada kebohongan, enggak ada sesuatu yang enak. Kalau di surga itu kebalikan di dunia. Jadi kalau di surga itu tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang membosankan. Beda dengan dunia. Termasuk mencari ilmu. Jadi mencari ilmu ini adalah sesuatu yang melelahkan. Karena apa yang harus dikorbankan? Yang pertama, ketika mencari ilmu ini yang dikorbankan adalah waktu, tentunya waktu. Coba masa-masa kayak antum ini kan kalau nggak mencari ilmu di pondok, nggak belajar, itu kan mungkin ya nongkrong-nongkrong, kemudian main-main atau apa gitu, main HP atau apa gitu, main game. Nah, waktu itu kita gunakan untuk mencari ilmu, untuk sesuatu yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat. Maka dan mengorbankan waktu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Mengorbankan waktu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Seharusnya istirahat, seharusnya santai-santai, tapi harus belajar, harus bekerja, dan itu melelahkan. Maka kita juga harus sadar, kalau kita nongkrong juga melelahkan, kemudian mencari ilmu juga melelahkan, maka dua-duanya kan melelahkan tuh, menjenuhkan kan, lama-lama menjenuhkan. Maka tentu kita memilih yang lebih bermanfaat. Nongkrong santai-santai lama-lama bosan juga. Mencari ilmu ya lama-lama bosan juga. Maka karena dua-duanya membosankan, ya kita pilih yang lebih bermanfaat mencari. Ada orang yang kerja di pasar, ya, membosankan juga gitu, capek. Tapi dia daripada di rumah, ya membosankan juga gitu. Kalau lama di rumah bosan, ya lebih baik kerja di pasar, lebih manfaat. Jelas ya? Jadi waktu ini dikorbankan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus sadar, karena di dunia ini kan sebenarnya kita itu kan, kenapa kita ada di dunia ini? Karena kita diberikan kesempatan, diberikan waktu sama Allah. Nah, waktu itu harus kita gunakan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita masih waktunya mencari ilmu, ya mencari ilmu. Nanti pada ada masanya kita itu bekerja di sawah, bekerja di ladang, bekerja di kantor, bekerja di pasar itu ada masanya. Nah, sekarang masa-masa kita ini lagi mencari ilmu. Dulu besar juga gitu, belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Begitu udah punya keluarga, udah beda lagi, aktivitasnya udah beda lagi. Walaupun memang tetap belajar itu, kata-kata hikmah menyebutkan itu dari buahnya sampai yang lahat, sampai meninggal. Jadi kenapa belajar itu pahit mencari ilmu? Kenapa kok mencari ilmu itu pahit? Pertama, karena itu berkorban. Pertama adalah berkorban waktu. Kemudian yang kedua, adalah berkorban harta tentu. Berkorban harta. Orang itu kalau ngeluarin duit, ngebuat duit, ya, ngeluarin duit, itu lebih nggak disukai daripada dia mendapatkan duit, ya kan? Tahu ada pengeluaran gitu kan. Itu kan sebenarnya
secara manusiawi, sesuatu yang hilang, sesuatu yang pergi itu tidak disukai sebenarnya. Tidak disukai. Hartanya dikeluarkan itu sebenarnya nggak disukai. Tapi mau tidak mau, karena mencari ilmu ini adalah kewajiban dan itu harus dilakukan. Dan kita niatkan itu adalah untuk ibadah. Jadi mencari ilmu itu walaupun kita keluar duit banyak itu adalah investasi. Hitung saja investasi pertama adalah investasi untuk akhirat. Jadi tujuan kita investasinya bukan dunia ya, yang pertama ya, investasi akhirat. Kita mengeluarkan harta untuk mencari ilmu, untuk mendidik anak itu adalah ibadah, bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Karena mencari ilmu itu wajib, maka ketika kita melakukan mencari ilmu kita di jalan Allah, kemudian kalau kita mengeluarkan harta, maka harta itu dikeluarkan di jalan Allah. Dan itu gak enak, namanya orang jihad, orang perang itu fisabilillah itu gak enak. Orang mencari ilmu kan keutamaannya luar biasa, keistimewaannya besar, makanya gak enak. Jadi sesuatu yang keutamaannya besar itu pasti gak enak. Gak enak. Coba sholat tahajud itu kan keistimewaan besar kan. Asa ya bahasa maqamam mahmud. Asa ya bahasa bukan maqamam mahmud. Sholat tahajud itu manfaatnya, dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didudukan posisinya di tempat yang terpuji di sisi Allah. Itu salah satu sholat tahajud ini. Fadilah keutamaannya besar juga, dia akan dimuliakan Allah, dia akan diberikan makom yang terpuji. Nah, makanya karena dia keutamaannya besar, maka yang enak di depan melakukannya itu berat. Sama seperti mencari ilmu adalah sesuatu yang berat, sehingga keistimewaannya besar. Waktu harus dikorbankan, harta juga harus dikorbankan. Seharusnya kita kumpul-kumpul dengan keluarga di rumah, kita kumpul dengan adik, dengan kakak, dengan kakek, dengan nenek. Ini kita harus sepotong. Ini kita harus keluar, harus pergi meninggalkan mereka untuk mencari ilmu, dikorbankan. Kemudian harta juga dikeluarkan, orang tua juga keluarkan harta. Dan itu yang pertama adalah investasi akhirat. Itu tabungan untuk akhirat. Kemudian yang kedua, itu adalah tabungan untuk dunia. Karena bagaimanapun ilmu itu lebih berharga daripada harta. Ya, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Ilmu hitung-hitungan gitu. Orang punya duit banyak, tapi kok dia nggak tahu cara ngitungnya, itu nggak tahu ilmunya, maka ya susah juga gitu. Dia akan sering ditipu. Dia punya harta banyak, tapi dia nggak punya ilmu untuk menjalankannya, untuk memutarnya, untuk menjaganya, sehingga pada akhirnya ya harta itu habis. Entah itu kena tipu, entah itu kenapa, atau dia jualan kemudian bangkrut dan seterusnya, karena dia tidak punya ilmu. Jelas sampai sini? Jadi kenapa misalnya ilmu itu pahit? Karena mengeluarkan harta. Dan para ulama dulu mereka itu mengorbankan harta, mengorbankan waktu ya. Ada sebuah kisah Imam Syafi'i suatu ketika pernah berkata, kata beliau, saya ini seorang yatim yang tinggal bersama ibu. Jadi Imam Syafi'i itu, beliau itu anak yatim, nggak punya bapak. Beliau itu dibesarkan oleh ibu. Ibuku menyerahkanku di Kutab. Kutab itu sekolah yang ada di masjid. Kalau dulu itu ada Kutab, nggak ada sekolah-sekolah.
Dulu itu sekolah itu ya di masjid gitu. Masjid, kemudian ada ruangan-ruangan di samping-sampingnya, itu disebut dengan kutab. Kata Imam Syafi'i, saya ini anak yatim, tidak punya bapak. Kemudian ibu saya mengantarkan, menyerahkan saya ke kutab, sekolah yang ada di masjid. Dan ibu saya itu tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada pengajar sebagai upahnya. Jadi orang tuanya itu, ibunya itu, dia miskin, nggak punya apa-apa. Mau bayar nggak bisa. Sehingga pada akhirnya Imam Syafi'i ini bayarnya dengan apa? Dengan khidmat. Nah ini. Jadi kebiasaan ulama dulu itu mencari ilmu itu kalau nggak punya harta itu membayarnya dengan cara khidmat. Tahu khidmat ya? Khidmat itu membantu, melayani, baik itu entah dia bersih-bersih gitu, atau di tempat itu seumpamanya ada kebun, terus dia ngurus kebun, ada hewan ternak, kemudian dia ngurus hewan ternak. Jadi khidmat. Jadi nggak apa-apa, kata pihak sekolahnya nggak apa-apa, nggak bayar. Yang penting dia khidmat. Khidmatnya ya tadi apa, bersih-bersih, membantu lah ya, apa, merawat hewan ternak atau berkebun. Maka dengan khidmat ini ternyata ilmu itu bisa didapatkan. Dan khidmat itu tidak enak. Khidmat itu tidak enak. Ya karena melayani, jadi tenaga yang dikeluarkan, jadi tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Itu khidmat itu penting. Ustaz itu dulu waktu kuliah tinggalnya di masjid. Waktu ngambil S1 tinggalnya di masjid. Jadi mandor. Ya, karena kalau biaya kos pengeluarannya besar lagi. Jadi tinggalnya di masjid, dan pokoknya dibayar nggak dibayar, yang penting ada tempat tinggal. Nah, terus tinggal mikirin uang makan aja. Nah, uang makannya ngajar privat. Nah, itu dulu itu cara bertahan hidup untuk belajar ilmu itu gitu. Jadi paginya kuliah, nanti pulang kuliah, sore itu nyapu masjid, ngelap kaca, ngepel, dan seterusnya, bersih-bersih kamar mandi. Tinggalnya di masjid. Itu khidmat namanya, khidmat. Jadi kalau kita nggak punya uang, kita harus mengeluarkan tenaga. Dan itu berat gitu, pahit gitu. Jadi bayangkan, pulang sekolah, pulang kuliah, sudah capek, begitu sudah sampai rumah, bukan istirahat, tapi harus bersih-bersih, harus nyapu, harus ngepel, harus ngelap kaca, harus mampu sajadah. Jadi itu dulu kerjaan ustaz, ngurus-ngurus masjid, bersih-bersih. Nah itu dengan khidmat. Dan para ulama itu dulu seperti itu juga, seperti sahabat Anas bin Malik, seperti sahabat Abu Hurairah. Sahabat Anas bin Malik itu kan umur 10 tahun kan, dikasihkan oleh ibunya ke Nabi. Ya Rasulullah, kata ibunya Anas bin Malik, ini anak saya Unais. Anas masih kecil, umurnya 10 tahun. Beliau sahabat Muhajir, sahabat Ansor, sahabat Madinah. Ini anak saya ini, dia ini nurut, kalau disuruh apa saja dia mau, dia juga rajin. Sehingga Anas itu dikasih oleh ibunya ke Rasulullah untuk melayani Nabi, untuk khidmat kepada Nabi. Jadi kalau Nabi mau butuh itu diambilkan air sama beliau, termasuk beliau itu menuangkan airnya ke tangan Nabi untuk wudu. Jadi kalau pas waktu Nabi mau mandi, beliau nyiapin air, termasuk membersihkan pakaiannya dan seterusnya.
dengan khidmat itu maka akhirnya Anas bin Malik itu karena dekat dengan Nabi, hari-harinya banyak dengan Nabi, sehari-harinya bersama Nabi. Akhirnya beliau itu menjadi perawi hadis. Jadi beliau itu banyak meriwayatkan hadis. Makanya kalau kita amati hadis-hadis itu banyak ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sahabat itu biasanya ra'aitu atau sami'tu. Kenapa? Karena sahabat Anas itu langsung melihat Nabi, karena kan membantu Nabi ya. Atau langsung mendengar Nabi, karena mereka dia khidmat ataupun melayani Nabi. Jadi sehari-harinya sama Nabi. Jadi kalau Nabi mau keluar kemana gitu, keluar dari kota Madinah, mau melakukan perjalanan, Anas ini ikut. Sehingga Anas ini tahu gitu apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, bagaimana Nabi naik kendaraan, bagaimana turun kendaraan, itu sahabat Anas tahu karena khidmat. Sehingga pada akhirnya ilmu itu banyak dilihat dan banyak didengar oleh sahabat Anas. Maka beliau menjadi ahli hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah ini penting. Jadi mencari ilmu itu yang pertama yang dikorbankan waktu, kemudian uang, yang ketiga adalah tenaga dan khidmat. Dan itu pahit. Itu pahit. Jadi 3 hal itu yang harus dikorbankan. Kemudian ada seorang ulama. Seorang ulama ini bernama Syekh Hamid. Syekh Hamid ini diceritakan beliau ini seorang penjaga, seorang satpam. Jadi beliau ini rela mencari ilmu. Beliau ini mencari ilmu ya. Dengan khidmat itu jadi satpam, jadi jaga. Jadi jaga sekolah, jaga rumah, jaga masjid, jaga rumah gurunya. Jadi khidmatnya dengan cara menjaga. Beliau ini menjadi seorang ulama, wasilahnya karena khidmat menjadi seorang penjaga di sebuah rumah. Dan beliau ini belajar ilmu dengan cahaya lampu di tempat jaganya. Karena terlalu fakir dan tidak mampu membeli minyak tanah untuk lampunya. Jadi pas waktu malam hari, beliau itu belajar sambil rondak lah gitu kalau bahasa kita. Kalau sekarang kan lampu ini kan udah enak. Kalau dulu lampu itu sudah. Kemudian selain itu beliau juga mendapatkan upah dari pekerjaannya itu dan mampu untuk membiayai makan, minum dan seterusnya. Jadi para ulama dulu itu ternyata mencari ilmu itu penuh dengan pengorbanan. Salah satu pengorbanannya adalah dengan khidmat. Dan Ustaz punya teman-teman banyak belum kayak gitu, dan rata-rata sukses. Hidupnya penuh dengan prihatin. Rata-rata sukses dibandingkan dengan orang tuanya yang kaya raya gitu, ngekos di tempat yang mewah. Dia rata-rata malah yang seperti itu nggak jadi. Yang jadi itu rata-rata yang seperti itu. Yang ada yang kuliahnya malam, paginya kerja, kuliahnya malam. Ada yang sebaliknya, malamnya kerja. Jadi ada yang malamnya kerja di kafe, kerja sebagai peracik kopi, paginya kuliah.
Jadi kalau pagi itu ngantuk ya. Tanya kenapa ngantuk? Karena malam saya kerja. Masya Allah. Dan itu jadi. Jadi seperti itu. Nah orang-orang yang seperti itu ternyata yang dan kebal lah dengan pahitnya mencari ilmu, mencari dunia itu seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang gagal. Ada yang ada jualan es gitu. Nanti setengah hari dia jualan, setengah hari dia kuliah. Dan memang harus seperti itu. Dan harus memang seperti itu. Itu namanya punya jiwa juang, ya berjuang. Mencari ilmu itu nggak bisa kalau dengan cara yang nyaman, itu nggak jadi. Dan itu butuh kesabaran, butuh kesabaran. Jelas ya. Jadi nanti antum kalau udah lulus SMA, nah itu kan mencari ilmu yang besar, udah dewasa. Satu dulu udah lulus SMA minta duit sama orang tua itu malu. Udah malu. Cari udah lulus SMA itu mau minta duit gitu buat beli pulsa, buat beli bensin itu malu. Gak pernah bahkan minta duit itu gak pernah. Jadi dari mana duitnya? Ya dari ngajar privat itu ngajar ngaji, ngajar TPA. Dikasih alhamdulillah. Kalau nggak dikasih tetap aja ngajar gitu, tetap aja. Terus ngajar. Karena memang dulu itu sukanya ya ngajar. Ada orang yang dagang, teman-teman itu ada yang dagang. Karena memang dia hobinya dia dagang. Nah ini penting. Dan para ulama itu seperti itu. Bahkan Imam Abu Hanifah, beliau itu setelah ulama, beliau itu penjual kain. Jadi Imam Abu Hanifah itu, jadi beliau itu sebelum menjadi ulama, beliau itu ya belajar, ya dagang di pasar, dagang di pasar. Jadi kalau pagi dagang, nanti kalau habis asar atau habis maghrib atau habis subuh, beliau itu belajar ilmu. Begitupun ketika beliau itu sudah jadi ulama, beliau itu ngajar dan sekaligus dagang juga. Jadi Imam Abu Hanifah itu, beliau itu salah satu ulama yang berharta lah gitu ya, nggak seperti Imam Asy-Syafi'i. Termasuk ulama yang beliau itu punya duit lah gitu kalau bahasa kita. Jadi bahkan ketika beliau itu jadi ulama itu, kalau ada murid-muridnya yang nggak mampu itu dikasih duit sama dia. Jadi ngajar sekaligus ngasih duit. Karena beliau itu memang punya uang gitu. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada murid-muridnya itu yang ditanya kenapa kamu kok nggak datang lagi? Karena saya itu sibuk cari uang. Saya nggak punya uang untuk kesini. Itu dikasih uang sama beliau. Ketika beliau sudah jadi ulama. Nah ini Imam Abu Hanifah. Kemudian berikutnya harus melakukan perjalanan yang jauh. Nah, dulu itu para ulama itu untuk mendapatkan ilmu itu harus mendatangi guru. Ini sebuah kisah dari Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Abu Darda ini termasuk riwayat hadis ya, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya saya mendapatkan satu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali orang itu berada di Bahrul Ghamad. Bahrul Ghamad itu sebuah tempat yang jaraknya itu, kalau jalan kaki dari kota Mekah itu jaraknya disebutkan di sini
5 hari 5 malam untuk mendatangi guru itu di mana? Di Bahrul Khabar. Bahrul Khabar itu namanya ya. Kata Imam Abu Darda, seandainya saya mendapatkan suatu ayat dari Al-Quran yang tidak saya pahami dan tidak ada orang pun yang bisa mengajarkannya kecuali guru itu adanya di Bahrul Khabar, yang mana jarak tempuhnya dari Mekah ke Bahrul Khabar itu 5 hari 5 malam perjalanan. Maka kata beliau Abu Darda, pasti aku akan mendatanginya. Jadi perjuangannya luar biasa ya, sungguh-sungguh ya. Jadi mendekat dengan ulama yang ahli Al-Quran, yang ahli ilmu. Itu orang-orang dulu itu walaupun dia jauh harus menempuh perjalanan seminggu, menempuh perjalanan 1 bulan, itu didatangkan demi untuk mendapatkan ilmu itu. Kalau sekarang ini kan ilmu kan udah luar biasa kan ya. Sudah buku-buku segala macam sudah ada, kitab-kitab sudah ada. Bahkan sekarang zamannya teknologi canggih, buku itu sudah bisa dijadikan playstore. Sekarang itu kalau semuanya kita mau cari kitab Sahih Bukhari Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tinggal ketika di playstore itu ada tafsir Ibnu Katsir di playstore. Belum ada Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah itu ada lengkap di situ. Itu kalau sekarang, kalau zaman dulu itu ilmu itu memang betul-betul luar biasa gitu. Susah untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi orang itu hadir di majelis ilmu itu memang sungguh-sungguh gitu, walaupun dia jauh. Dan itu mendatangkan keberkahan. Beda orang itu yang belajar ilmunya tanpa guru. Nah ini beda. Jadi antum seumpamanya punya buku nih, punya buku Sahih Bukhari semuanya, punya kitab hadis. Antum baca sendiri gitu, belajar. Kitabnya ada, penjelasannya ada, belajar sendiri. Sama antum belajar Sahih Bukhari dengan guru, datang ke guru, kemudian guru menjelaskan, itu beda. Beda. Fahamnya juga beda. Karena setiap guru itu satu hadis itu penjelasannya pasti beda-beda ya. Pasti beda-beda. Walaupun hadisnya sama. Kalau antum kan kalau baca buku itu kan terbatas dengan di buku itu kan. Kalau guru itu dia sudah membahas banyak penjelasan-penjelasan gitu. Dia bukan hanya satu kitab saja referensi. Sebenarnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu kan hadis itu di Riyadhus Shalihin ada, di Arba'in ada, di kitab-kitab hadis yang lain juga ada. Yang begitu kita membaca, ya seperti itu teksnya gitu. Tapi begitu yang menjelaskan itu guru, ulama itu beda. Maka orang-orang dulu itu mereka itu bukan berarti nggak punya kitabnya, ada juga kitab itu, punya buku itu punya. Tapi supaya lebih memahami kitab itu, mereka datang kepada ulama. Ya Al-Quran itu kan dulu ada kan. Al-Quran itu kan di zaman itu sudah ditulis gitu. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu. Tapi tidak cukup dengan membacanya, membaca terjemahnya, tafsirnya, susunan bahasanya. Beda gitu dengan kita itu belajar surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, datang ke guru, beda. Walaupun pembahasannya sama. Jelas ya? Karena di situ ada keberkahan dan ada yang lain. Jadi duduk di majelis ilmu dengan ulama, dengan guru itu beda dengan kita itu membaca. Ya walaupun itu juga banyak keutamaannya. Nah, orang-orang saleh terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu mau mendapatkan ilmu itu mendatangi ulama. Jadi bukan karena cukup membaca sendiri, bukan, tapi datang ke ulama sehingga dijelaskan, sehingga pada akhirnya nanti ada ikhtilaf ya, ada apa? Ada perselisihan, beda pendapat. Yaitu ikhtilaf dari para ulama. Karena memang setiap guru itu pasti berbeda.
cara menjelaskannya, pemahamannya beda. Umpamanya membahas masalah sholat itu kan berbeda-beda kan, berbeda-beda gitu. Cara takbiratul ihramnya, doa iftitahnya, jadi ada ikhtilaf. Nah ini pentingnya mendatangi guru. Dan dulu para ulama itu ketika mau mendapatkan ilmu datang, walaupun jarak menempuhnya sangat jauh. Seorang ulama Ibnu Jauzi mengatakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Az-Zawji, Ibnu Jauzi itu salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal ya. Kata beliau, Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah mengelilingi dunia sebanyak 2 kali hingga ia bisa menulis kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad itu kumpulan hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Maka hadis itu ada yang hadis riwayat Imam Ahmad ya. Hadis riwayat Ahmad, rawahu Ahmad. Kenapa? Karena beliau itu bisa menulis Al-Musnad Imam Ahmad itu, kitab Al-Musnad kumpulan hadis. Itu beliau itu sudah keliling dunia 2 kali. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu, ulama kita itu di zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada motor, ada mobil, ada pesawat ya, kapal itu canggih dan seterusnya. Di zaman itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah keliling sebanyak 2 kali, mengelilingi dunia untuk cari apa? Mencari apa? Mencari ilmu. Dan apakah itu mudah? Enggak mudah, pahit. Disebut sayrul bilad ya, keliling negeri. Sayrul keliling negeri itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh tenaga, butuh waktu, butuh uang, butuh pengorbanan yang besar demi untuk mendapatkan ilmu. Ada seorang ulama, Imam Baqi bin Makhlad. Beliau itu melakukan 2 kali perjalanan dari Mesir ke Syam. Mesir itu Afrika, ke Syam. Syam itu sekarang Syria ya, Suriah, sekitar ya, dekat Suriah. Kemudian ke Hijaz. Hijaz itu dekat Mekah. Kemudian ke Baghdad, ke Irak, untuk menuntut ilmu agama. Dan pelajaran rihlahnya ataupun perjalanannya tadi itu selama 14 tahun. Jadi 2 kali ya beliau itu pernah. Jadi Imam Baqi bin Makhlad ini pernah ke Mesir, kemudian ke Syam, ke Syria tadi, ke Hijaz itu Mekah, ke Baghdad itu Irak, untuk mencari ilmu. Itu perjalanan pertama itu beliau menghabiskan waktu 14 tahun. Kemudian beliau ulang lagi ke Mesir lagi untuk yang kedua kalinya ya, ke Syam lagi, ke Hijaz lagi, ke Mekah dan ke Baghdad, Irak. Itu untuk perjalanan kedua selama 20 tahun. Masya Allah. Jadi waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu. Itu ulama-ulama dulu. Makanya punya karya yang hebat. Sekarang ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Imam An-Nawawi punya Riyadhus Shalihin, punya apa lagi itu? Punya termasuk hadis Arba'in, punya Imam An-Nawawi. Ini kitab hadis kan. Ini bantu buka biografi Imam An-Nawawi. Bahkan para ulama itu ada, itu judul buku itu ada. Aku rela membujang demi ilmu. Jadi ada ulama itu yang dia itu nggak mau nikah, tapi dengan tidaknya nikah itu disibukkan dengan belajar ilmu. Disibukkan dengan belajar ilmu. Nah ini biografi ulama ini harus kita baca supaya kita itu
semangat dalam mencari ilmu. Jadi mereka itu mencari ilmu itu bukan setahun, 2 tahun, bukan 6 tahun gitu. Kita itu kan kayaknya kalau udah mondok 6 tahun, udah mondok 10 tahun, udah merasa hebat betul gitu. Padahal ulama-ulama dulu itu ketika mencari ilmu bukan 10 tahun, 20 tahun. Beliau itu sepanjang masa, seumur hidupnya digunakan untuk mencari ilmu. Nah, banyak kisah-kisah yang lainnya seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam At-Tabi'i dari kalangan tabi'in ya. Mereka itu mencari ilmu sehingga menjadi ulama itu bukan perkara yang mudah. Jadi perjuangannya luar biasa. Termasuk Imam Asy-Syafi'i kan. Imam Asy-Syafi'i itu lahirnya di mana? Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza. Imam Asy-Syafi'i itu ulama Gaza, Palestina. Lahirnya di Gaza. Bila itu mencari ilmunya kemana? Ke Madinah. Ke Madinah ketemu Imam Malik di Madinah. Kemudian belajar lagi ke Mekah. Kemudian belajar lagi sampai ke Mesir dan beliau wafat di Mesir. Beliau kuburannya Imam Asy-Syafi'i itu di mana? Di Mesir. Coba kalau anda melihat di Google Map di zaman itu ya, jalan kaki. Kan di Google Map itu kan ada tuh, tinggal atau ketik aja tuh. Dari Palestina ke Madinah, ke Mekah, kemudian langsung ke Kairo, ke Al-Azhar, ke Mesir. Itu kalau jalan kaki itu mana ada tuh kalau di map ya, coba ya tadi ya. Itu berbulan-bulan perjalanan, berbulan-bulan bahkan tahunan untuk melakukan perjalanan. Itu ulama-ulama dulu itu seperti itu. Maka itu kalau baru mondok dari Lampung Selatan ke Lampung Selatan, dari Lampung Selatan ke Lampung Timur, itu belum ada apa-apa gitu. Dari Lampung ke Jawa Timur itu perasaannya jauh betul gitu ya. Padahal itu kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau kita membaca sejarah-sejarah ulama dulu, insyaallah kita itu semangat dalam mencari ilmu Allah. Baik demikian, mudah-mudahan kita siap ya berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, dan semuanya kita korbankan untuk mendapatkan ilmu, termasuk ya untuk mendapatkan harta yang halal juga kita korbankan, waktu, tenaga, dan seterusnya pikiran. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kefahaman, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga insyaallah ilmu itu akan menjadi pahala jariah untuk kita, untuk orang-orang setelah kita. Kita tutup dengan Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah